Oke, selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali dalam kuliah farmakologi simpatomimetik. Topik kita pada malam hari ini, ya, apa itu simpatomimetik, ya? Nah, dari perkataan simpatetik, ingat nggak apa saraf simpatetik, ya? Dan mimetik dari kata mimetik, ya, mimetik, mime apa ya? Mimetik, ya, mimik. Apa itu mimik? Artinya menyerupai, ya. Nah, kan dulu kalau dulu ada yang namanya pantomim, ingat nggak pantomim, ya? Nah, menyerupai, ya. Jadi ini obat-obat yang kerjanya menyerupai simpatetik, ya, menyerupai kerja saraf simpatetik. Ya, jadi namanya simpatomimetik. Nah, ini capaian pembelajaran kita. Kemudian, nah ini sekedar untuk mengingatkan, ya, bahwa susunan saraf tepi kita, ya, itu ada dua golongan besar, yaitu simpatetik dan parasimpatetik, ya. Nah, yang simpatetik ini, ya, dia sarafnya keluar dari bagian sini. Yaitu ini kan saraf apa ini eh, apa tulang belakang, ya, ini tulang belakang, ya. Nah, ini keluar dari sini yaitu apa ini toraks, ya, dari toraks jadi bagian dada, dan lumbar yaitu bagian punggung, ya, punggung. Jadi sarafnya berasal dari sini, ya. Kemudian dia ada ganglion. Apa itu ganglion? Ganglion itu adalah kumpulan badan-badan saraf yang di luar susunan saraf pusat. Ya, apa itu susunan saraf pusat? Susunan saraf pusat adalah saraf di otak dan di tulang belakang. Itu SSP, ya, saraf pusat. Nah, yang di sini-sini namanya saraf tepi. Oke? Nah, saraf tepi ada dua macam, yaitu simpatetik dan parasimpatetik, ya. Nah, simpatetik ini dia berasal dari torakolumbar, ya, dan dia mempengaruhi misalnya mata, jantung, paru-paru, adrenal medula, ya, hati juga, kemudian saluran cerna, saluran kemih, ya, eh, apa genital itu apa organ seks, ya, kelamin, ya, kelamin, kemudian pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Oke. Dan parasimpatetik itu sarafnya keluar dari bagian otak, ya, bagian kepala. Ya, makanya disebut kranial. Ini M tapi sebenarnya adalah eh, C di sini, ya, kranial, ya, otak, ya, kraniosakral, sakral. Dia dari bagian sakrum. Sakrum itu dekat tulang belakang, tulang ekor, ya. Nah, jadi dia dari atas sama yang paling bawah. Kalau ini tengah-tengah, ya. Nah, tapi sama juga dia juga ada ganglion, ya. Dan dia ada mempengaruhi mata juga, ya, kelenjar eh, mata, air mata, ya, kelenjar saliva itu apa? Air liur, ya. Jantung, paru-paru, dan saluran cerna juga, ya. Kemudian juga kantong kemih dan juga kelamin, ya. Itu dipengaruhi oleh keduanya, ya. Dan kalau kamu lihat yang merah ini, saraf yang merah ini itu sebelum ganglion, maka disebut preganglionik, ya. Nah, setelah ganglion dia ada saraf lain, ya. Jadi saraf yang lain itu disebut saraf postganglionik. Nah, itu untuk sekedar mengingatkan kalian dan mengingatkan diri saya sendiri, ya. Sebenarnya kita lupa itu, ya. Penyakit lupa. Nah, ini juga udah kalian pernah lihat juga, ini hanya mengingatkan, ya. Nah, jadi yang parasimpatetik, simpatetik ini disebut saraf otonom. Kenapa? Karena mereka otonom, mereka nggak tergantung kesadaran kita, ya. Kayak kamu tidur, apakah kamu sadar nggak pada waktu tidur? Sadar nggak? Enggak, Pak. Nggak, tapi jantung kamu berdenyut nggak pada waktu tidur?
Ya, Pak. Nah, kamu nafas nggak? Nafas kan? Ya. Nah, jadi Nafas. itu disebut otonom karena meskipun kita nggak sadar, tetap aja dia bekerja. Ya, itu otonom. Ya. Nah, somatik ini adalah saraf yang harus ada kesadaran. Ya, yaitu misalnya otot kita ini skeletal muscle, otot ya. Nah, otot itu nggak mungkin bergerak kalau kamu tidur. Kalau kamu tidur, otot kamu bergerak, tangan bergerak sini, tangan kaki bergerak situ, gimana? Kayak Ada, mayat hidup deh, Pak. iya, ada juga ya, tapi itu enggak ya, ya. Nah, simpatetik, parasimpatetik, ya. Nah, simpatetik di sini baik parasimpatetik maupun simpatetik yang preganglionik akan mengeluarkan neurotransmitter yaitu asetilkolin, ya. Semuanya adalah mengeluarkan asetilkolin. Kemudian di sini yang postganglionik ya, postganglionik ya, kalau dia parasimpatetik dia akan keluarkan asetilkolin. Somatik juga dia akan keluarkan asetilkolin ya. Nah, tetapi yang simpatetik dia akan keluarkan norepinefrin ataupun epinefrin ya. Epinefrin adalah nama lain dari adrenalin. Oke. Norepinefrin adalah nama lain dari noradrenalin. Ya. Nah, jadi itu tadi yang kita sudah pernah belajar. Sekarang untuk yang simpatomimetik ya, itu kita ada dua golongan besar, yaitu di mana dia yang direct acting ya, yang dia bekerja secara direct ya, secara langsung. Ada yang indirect. Indirect artinya secara tidak langsung ya. Yang secara langsung berarti dia menduduki reseptornya ya, secara langsung. Yang secara tidak langsung dia ada dua ya, yaitu dia di mana dia memicu ya, memicu pelepasan noradrenalin. Ya, jadi dia memicu pelepasan noradrenalin. Jadi dia secara tidak langsung ya. Ataupun dia mencegah pengambilan kembali noradrenalin karena noradrenalin akan diambil kembali oleh sel sarafnya. Ya. Nah, kalau dia pertahankan, dia cegah pengambilan kembali, maka dia secara tidak langsung akan menambah ya pekerjaan, menambah efek dari si simpatomimetik itu ya. Nah, yang secara langsung itu dibagi dua lagi, yaitu alfa dan beta ya, karena ternyata reseptor adrenergik ini ada berjenis-jenis ya, ada alfa ada beta ya, dua jenis besar. Tapi dalam alfa itu sendiri ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya. Nah, jadi dia ada obat yang dia lebih ke alfa 1, ada obat dia lebih ke alfa 2 ya. Tapi ada juga obat yang dia nggak selektif ya. Apapun bolehlah, cincai lah katanya ya. Kamu tahu artinya kata cincai kan? Tahu nggak? Cincai. Mudah Atau ya. ya, terserahlah gitu ya, terserahlah gitu ya. Nah, beta agonis ada beta 1, beta 2, ada beta 3 ya. Tapi ada juga yang enggak, terserahlah ya, apapun boleh ya, dia boleh makan apa juga gitu ya, terserah gitu ya. Nah, sekarang agonis alamiah untuk saraf simpatetik. Jadi semua saraf ini dia ada yang alamiahnya ya, misalnya yang sudah ada dalam tubuh kita ya. Contohnya adalah norepinefrin sama epinefrin ya, yaitu yang saya bilang kata lainnya kita selalu pakainya bukan epinefrin ya, pakainya adrenalin ya. Jadi noradrenalin dan adrenalin ya, ini adalah alamiah, memang ada dalam tubuh kita ya. Nah, ada juga dopamin. Dopamin juga alamiah ya, ada dalam tubuh kita. Nah, isopreterenol saya rasa isoproterenol ya itu bukan alamiah ya, dia udah memang dari obat ya. Nah, zat-zat ini banyak nih. Ini cuma beberapa contoh yang saya sebutkan aja. Sebenarnya banyak ya. Nah, ini disebut juga katekolamin ya. Katekolamin. Kenapa disebut katekolamin? Karena kalau kita lihat senyawa kimianya, dia terdiri dari
dia terdiri dari bagian katekol. Apa itu katekol? Katekol itu suatu benzena dengan 2 fenol, ya. Jadi 2 OH nih, 2 OH yang berjejer. Kalau posisi berjejer itu kamu bilang apa ini dalam kimia organik? Apa posisinya? Siapa yang pintar kimia di sini? Siapa yang sayang sama Pak A? Jawab dong. Ini posisinya apa? Posisi berdampingan gitu apa namanya? Saya suruh pilih ya, orto, para, atau meta? Orto bukan, Pak? Orto ya. Orto. Orto kan yang ini. Kalau kalau meta dia di sini ya kan 1 3 itu meta ya, 1 2 itu orto. Terus ada lagi yang berseberangan itu apa? Para ya. Para. Orto, meta, para ya. Meta kamu ingat meta middle ya. Ya, orto, middle ya, meta dan para ya. Nah, dia ada katekol, semua ada katekol ya. Dan amin dari mana amin? Amin itu dari NH2 ya. NH2 nih nitrogen itu disebut amin ya, nitrogen ya. Jadi kalau kamu lihat ini fenyl etil amin ya, amin di tengah sini ya. Jadi karena semua molekulnya ada ini, ada katekol, ada amin, ada katekol, ada amin, NH ya. Ada katekol, ada amin, ada katekol, ada amin ya. Nah, norepinefrin yang ini norepinefrin. Apa bedanya dengan epinefrin? Apa bedanya? Coba kamu lihat ini, 2 ini. Mirip nggak? Mirip, Pak, cuma beda rantai. Apanya yang beda? NH2 sama CH3. Ya, jadi Belakangnya, Pak, ekornya. ya jadi di sini dia ada ikatan lain ya, yaitu CH3 ya. Jadi di sini ada tambahan CH3. Di sini nggak ada ya. Jadi makanya dia disebut NOR. Kenapa NOR? Kenapa NOR? NOR itu sebenarnya adalah singkatan ya, singkatan nitrogen ya, one radikal. R-nya adalah radikal. Jadi dia tidak ada radikal, no radikal. Jadi jadinya NOR gitu ya, no radikal. NOR. Oke. Nantinya di dalam obat nih banyak nih yang NOR ya, seperti apa? Seperti diazepam, ada NOR diazepam ya. Ya, ada juga yang norak, norak. Kalau Beni, Norbeni, norak artinya ya. Ben kamu nih kerja ya? Udah selesai Pak jam kerjanya, cuman nunggu kuliah di sini aja sekalian wifi-an. Oh iya dah. Dan juga ada AC juga ya. Oke. Norepinefrin adalah noradrenalin. Ada hampir sama dengan noradrenalin. Ya, bukan. Norepinefrin itu nama lainnya adalah noradrenalin. Ya, adalah neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung saraf adrenergik ya, postganglionik yang tadi ini loh. Ya, jadi dia norepinefrin ini dihasilkan oleh ujung saraf. Ya. Sedangkan epinefrin yang disebut juga adrenalin ya adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi kalau ujung saraf dia menghasilkannya norepinefrin. Kalau adrenalin kelenjar dia menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. 2 ya. Nah, norepinefrin dapat diubah menjadi epinefrin ya karena dia hanya menambahkan CH3 ya. Nah, jadi ada reaksi sintesis adrenalin itu dari tirosin ya. Jadi kalau kalian tahu asam amino tirosin ya. Nah, asam amino tirosin ini ya akan diubah oleh tirosin hidroksilase menjadi L-dopa ya, L-dopa. Dopa singkatannya 34 di
hidroksifenilalanin, ya, dopa. Oke. Nah, oleh dopa dekarboksilasi, karboksilatnya dihilangkan, ya. Nah, dia menjadi dopamin, ya, jadi dopamin. Oke, dari dopa menjadi dopamin. Oke. Dari dopamin oleh dopamin beta hidroksilasi. Jadi apa? Ditambahkan hidroksil. Sini OH, ya. Dia menjadi noradrenalin. Jadi noradrenalin dan dengan dopamin itu dekat banget. Ya, oleh karena itu kalau kita kasih dopamin, dia dapat menaikkan tekanan darah juga, ya. Jadi mirip-mirip gitulah, ya. Sepupu lah, ya, atau saudara lah. Nah, noradrenalin kalau dikasih dengan N-metil transferase, jadi dikasihnya metil kan, dikasih metil, dia menjadi adrenalin. Ya, jadi noradrenalin dikasih metil menjadi adrenalin. Ya, masih turunannya juga, ya kan? Yang tadi secara kimia kita lihat. Sekarang secara farmakologi, ya, dalam ujung saraf apa yang terjadi, ya? Yaitu pertama adalah sintesis norepinefrin, ya, dari tirosin. Jadi tirosin bla 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 tadi dopamin. Nah, ketika dia menjadi dopamin, dia akan masuk ke dalam satu kantong, ya. Kantong ini disebut vesicle. Vesicle, ya, kantong. Nah, apa keuntungan kantong ini? Kenapa harus masuk kantong, ya? Kantong ini karena nantinya dopamin akan menjadi norepinefrin. Dan di sini banyak enzim yang akan berusaha untuk mengmetabolisme dia, ya. Jadi supaya dia tidak dimetabolisme, dia dilindungi dalam kantong ini, ya. Jadi dia masuk dalam kantong. Jadi kantong ini dari dopamin, ya, masuk dalam kantong dan kemudian dia akan diubah menjadi norepinefrin, ya. Kemudian di sini dikatakan, ya, bahwa transport dopamin ke kantong ini dapat dihambat oleh reserpin, ya, di mana reserpin adalah obat anti hipertensi yang lama banget. Sekarang udah nggak pakai lagi, ya. Nah, yang ketiga, ketika dia sudah masuk kantong, dia akan pelan-pelan pergi ke ujung saraf dan kantongnya akan terbuka dan keluarlah ini norepinefrin ini keluar, ya, kayak bertelur gitu, ya, keluar gitu, ya. Nah, release of neurotransmitter, oke. Nah, dia rilis neurotransmitter ini dirangsang, ya, oleh kalsium. Jadi kalsium masuk ke dalam sel saraf ini, ya. Nah, kalsium masuk sel saraf ini dia merangsang pengeluaran norepinefrin, ya. Jadi kalian tahu bahwa kalsium ini penting sekali. Kalau dalam tubuh kita kekurangan kalsium, kita banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, pelepasan norepinefrin ini dapat diblokir oleh guanetidin, ya. Nah, guanetidin juga adalah obat anti hipertensi yang lama banget. Sekarang udah nggak pakai lagi, ya, udah nggak ada kali sekarang mah, ya. Nah, begitu dia keluar dari ujung saraf ini, ya, sebagian akan berikatan dengan reseptor. Di mana? Reseptor di sel-sel efektor dia, ya. Misalnya di jantung, di usus, di paru-paru, ya, reseptor ini, ya. Nah, nomor 4 ini, ya, dia akan berikatan dengan reseptor, ya. Tapi dia juga nomor 5 ini, ya, bahwa norepinefrin ini sebagian besar juga akan diambil kembali yang kita sebut reuptake, ya. Dia akan di-reuptake, diambil kembali, ya, masuk lagi ke sini, ke vesicle ini, ya. Nah, reuptake ini dapat dihambat oleh obat obat yang namanya SNRI, ya. SNRI ini obat depresi, ya. Kokain, kamu tahu kokain kan? Obat kokain itu narkoba, ya, dan juga imipramin obat depresi. Dan dia dapat menghambat ini, ya, pengambilan kembali ini. Oke? Nah, sebagian lagi yang tidak berikatan dan juga tidak diikat kembali, ya, tidak diambil kembali, ada sebagian kecil yang akan dimetabolisme
dan masuk ke dalam urin kita. Ya. Ini adalah step-step di mana dari sintesis sampai akhirnya dia di metabolisme. Oke. Nah, mengenai reseptor adrenergik ini yang tadi saya bilang ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 malah ada, ya. Dan juga ada reseptor dopamin, ya, dopamin 1, dopamin 2. Dopamin sampai 5 lagi adanya, ya. Nah, jadi masing-masing jaringan, ya, dia mempunyai reseptor. Tidak semua jaringan tuh punya semua reseptor, ya. Jadi misalnya di jantung itu kebanyakan reseptor beta 1, ya. Misalnya di saluran nafas, paru-paru, ya, dan juga di apa otot polos di pembuluh darah, ya, itu lebih banyak beta 2, ya. Dan apa aksinya, apa efeknya, ya. Kebanyakan sih kontraksi, ya. Kalau alfa 1 kebanyakan kontraksi, ya. Kalau beta 2 kebanyakan relaksasi, ya. Tapi beta 1 juga ini stimulasi, ya. Inhibit. Jadi kebanyakan sebenarnya kalau yang adrenergik ini dia itu sifatnya itu kontraksi, stimulasi, ya, karena dia itu simpatetik, ya, dia menggiatkan. Kalau yang parasimpatetik kebalikan, ya, dilatasi, kemudian inhibisi, ya. Nah, yang lebih pasif lah. Yang ini aktif. Yang parasimpatetik itu lebih pasif. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, ya, misalnya apa yang tadi kita sebut uterus, ya, uterus dia ada alfa 1, ada beta 2 yang menyebabkan relax, ya, ada beta 3. Oh, beta 3 di sini ada, ya, beta 3 itu masih jarang, tapi ada di sini bladder, ya, itu apa, kantung kemih, ya, banyak beta 3-nya. Oke. Nah, yang penting di sini misalnya apa itu di jantung, ya, jantung yang menaikkan denyut jantung, heart rate, ya, itu beta 1 dan beta 2 juga, ya. Nah, kekuatan kontraksi itu beta 1 dan beta 2 juga, ya. Nah, dan sebagainya. Jadi kalau kalian ini tolonglah dilihat, ya. Jadi iris itu di mata, ya, kontraksi kalau pada alfa 1. Oke. Nah, dan masih ada lagi yaitu di otot, ya, otot rangka. Oke. Kalau beta 2 akan sebabkan tremor, ya, dan lain-lainnya. Glycogenolisis, pemecahan glikogen menjadi glukosa, ya, itu juga dipengaruhi, ya, oleh alfa 1 dan beta 2, ya. Dan kemudian juga lain-lainnya kayak beta 3 mempengaruhi lipolisis. Oke. Platelet alfa 2, ya, brainstem, nerve terminal, adrenergik, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sifat-sifatnya antara alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 itu dari semua sistem simpatetik ini, adrenergik ini, dia reseptornya itu adalah reseptor G protein coupling, ya. Kalau kamu masih ingat pelajaran kita yang pertama-tama sekali, yaitu ada yang namanya G protein, ya, protein G protein, ya. Yang alfa 1 ini GQ, ini GI, ya, GS, ya. Nah, second messenger-nya kalian nggak perlu hafal deh ini, ya. Saya nggak akan tanya juga, ya. Cuman pengen supaya tahu aja, ya, bahwa ada dalam sel kita yang namanya second messenger, ya. Nah, dia di sini second messenger-nya adalah inositol, deasylglycerol, kalsium, siklik AMP, kalsium, potasium, ya, siklik AMP ini, ya. Nah, agonis potensi order. Jadi tingkat potensi agonisnya, ya. Nah, apa bedanya adrenalin dengan noradrenalin misalnya, ya? Meskipun mereka itu mirip banget, ya, cuman perbedaannya
kalau adrenalin ya, A ini adrenalin ya. Adrenalin itu dia bersifat lebih ke dia ada di alfa 1, ada di alfa 2 ya, tapi dia ada di banyak di beta 2 ya, tapi dia kurang sedikit di beta 1 ya. Nah, kalau noradrenalin sangat kuat di alfa 1 ya, tapi dia kurang kuat di alfa 2 ya, dan dia kurang kuat di beta 2, tapi dia kuat di beta 1 ya, itulah contohnya ya. Nah, antagonisnya seperti phenylephrine, methoxamine, clonidine, dobutamin itu di beta 1 ya. Salbutamol segala macam ini obat-obat asma ini, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol, clenbuterol, ini semua di beta 2 ya. Nah, ada yang obat baru nih mirabegron, ini di beta 3. Nah, ada antagonis. Ini kan agonis ya. Agonis itu yang memicu ya. Antagonis yang dia dapat berikatan tetapi dia tidak menimbulkan efek ya, atau efeknya berlawanan ya. Adalah prazosin, doxazosin. Ya, ini untuk prostat ya. Yohimbin, idaxozan, oke. Atenolol, metoprolol, kan ada semua itu beta blocker ya. Butoxamin dan sebagainya. Nah, ini juga hampir sama nih ya. Cuman saya kasih dalam slide yang lain ya, tidak perlu dihafal. Sama sebenarnya dengan yang tadi itu ya, cuman dari buku yang berbeda aja ya. GQ, G1, GS dan sebagainya ya. Tidak perlu dihafal. Nah, ini juga saya mau kasih sedikit mengenai ini. Apa sih itu G protein ini? G protein ya. Tapi kalian tidak perlu hafal lah ini ya. Saya juga nggak mau tanya di ujian ya. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Oke? Nah, kalau agonis ini dia berikatan dengan alfa 1. Ini alfa 1 ya, alfa 1 receptor, alfa 1. Nah, agonis ini dia berikatan, dia akan stimulasi reseptor alfa 1 menyebabkan aktivasi dari G protein, GQ. Ya, bukan GG, saya salah tulis ya, bukan GG tapi GQ. Saya ubah dulu, nanti saya lupa enggak diubah. Ya, GQ. Nah, dia mengaktifasi GQ ya. Subunit alfa, ini kan G protein ini ada subunit alfa, beta, gamma ya. Nah, subunit alfa dari protein G ini ya akan mengaktifasi fosfolipase ya, fosfolipase C. Fosfolipase C ya. Yang menyebabkan pelepasan IP3 yaitu IP3 ya, inositol 145 trifosfat ya, dan DAG, diacylglycerol. Mana itu DAG? Ini ya. IP3 ya dan DAG. Oke. Nah, IP3 akan menstimulasi pelepasan kalsium. Ya. Sehingga kalsium dalam sitoplasmik meningkat. Nah, kalau kalsium meningkat, dia akan mengaktifasi protein kinase ya. Dan kalau dia mengaktifasi protein kinase, maka dia akan memfosforilasi substrat. Oke. Nah, DAG, kalau DAG dia juga mengaktifasi fosfokinase, aktivasi fosfokinase ya. Ujung-ujungnya dia akan menyebabkan efek-efek biologisnya ya. Nah, kalau tadi kan pada alfa 1 ya, kalau beta pada beta ya, kalau ini dia berikatan dengan beta ya. Dan dia juga akan mengaktifasi G protein, tapi G proteinnya adalah GS ya, sehingga terjadi disosiasi alfa, unit alfa. Mana alfa? Ini alfa, beta, gamma ya. Nah, alfa, kamu lihat alfa di sini akan terdisosiasi, terlepas ya. Sehingga menaikkan sintesis siklik AMP ya. Jadi dari sini ada adenylyl siklase. Ini adalah suatu enzim ya, dan dia akan mengubah ATP menjadi siklik AMP.
Jadi dia akan menaikkan konsentrasi siklik AMP. Nah, siklik AMP berikatan dengan subunit protein kinase, ya, sehingga subunit aktifnya yaitu C, ya, akan dibebaskan dan menyebabkan fosforilasi substrat protein, ya. Dia akan fosforilasi itu maksudnya itu memberikan fosfat, ya. Dia akan memberikan fosfat kepada enzim-enzim, ya, sehingga dia akan ujung-ujungnya terjadi efek biologi. Oke. Nah, kenapa pentingnya fosforilasi fosfat? Karena dari fosfat itu ya akan mensuplai fosfat ke ATP. Nah, nanti ATP menjadi ADP akan keluar energi karena setiap reaksi memerlukan energi, ya. Nah, ikatan pada reseptor alfa 2. Ini kan tadi beta. Terus yang sebelumnya, slide sebelumnya adalah alfa 1. Nah, alfa 2 itu sini. Ikatan pada alfa 2 menyebabkan disosiasi protein G, GI, ya, GI menjadi subunitnya. Jadi GI ini tadi kan ada alfa, beta, gamma. Dia akan terdisosiasi alfa satunya, ya. Nah, cuman kalau beta tadi dia alfanya mendapat menstimulasi adenylyl siklase, ya, adenylyl cyclase. Tapi yang ini alfa 2 ini, ya, dia malah bukannya menstimulasi tapi menghambat, ya, enzim adenylyl cyclase ini, ya, sehingga kurang siklik AMP yang terjadi, ya. Nah, jadi kebalikan nih antara si beta dengan alfa 2, ya, ada satu kebalikan. Oke. Nah, mengenai noradrenalin reuptake, ya. Jadi pengambilan kembali noradrenalin, ya. Jadi yang merah-merah ini noradrenalinnya yang sudah keluar. Oke. Noradrenalin yang disekresi oleh ujung saraf pada sinaps, ya, akan mengikat pada reseptor pada sel target. Nah, dan menimbulkan efek biologis. Sebagian besar noradrenalin akan diambil kembali oleh ujung sel saraf dengan bantuan suatu protein transporter yang disebut NET, yaitu norepinefrin transporter, ya. Nah, noradrenalin yang masuk kembali ke dalam sel saraf dapat masuk kembali ke dalam vesikel, ya, dan mengalami metabolisme. Jadi dia dapat kembali lagi nih ke vesikel ini dan mengalami atau dia mengalami metabolisme. Oke. Sebagian kecil yang tidak diambil kembali akan masuk ke dalam peredaran darah dan akan dimetabolisme oleh enzim katekol O metiltransferase, ya, yaitu COM, singkatannya COM, ya. NET ini juga dapat mengambil kembali dopamin, ya, meskipun dopamin mempunyai transporter sendiri yaitu DAT. Ya, jadi tadi kan saya bilang dopamin itu dia mirip dengan noradrenalin, ya. Nah, dopamin dia punya transporter sendiri namanya DAT, tetapi dia juga nebeng-nebeng sama NET. Ya, NET juga bisa membawa dopamin juga, ya. Oke. Nah, sekarang amfetamin, kalau kamu pernah dengar obat namanya amfetamin, ya. Tapi mungkin kalian tahu ekstasi, ya. Ekstasi itu turunan dari amfetamin, ya, metamfetamin. Nah, amfetamin dapat masuk ke sel saraf juga melalui NET, ya. Ternyata NET itu cukup nggak selektif, ya. Bisa juga si amfetamin ini masuk melalui NET, ya. Dan juga dapat memblokir NET karena mereka masuk ke NET sehingga tidak NET ini nggak bisa membawa norepinefrin, ya. Dengan demikian mereka memblokir norepinefrin, ya, sehingga akan lebih banyak norepinefrinnya yang tersedia di ruang sinap. Oke, karena berebutan untuk diambil kembali kan. Nah, yang tidak bisa diambil kembali karena si reseptornya itu terbatas, mereka nganggur-nganggur di sini, ya, banyak nganggur di sini di ruangan sinap, ya. Nah, karena mereka konsentrasinya banyak di sini sehingga banyak yang akan juga berikatan dengan yang di sini, efektor sel ini, ya, reseptor di sini. Nah, jadi dia akan menimbulkan lebih besar efek biologisnya, ya. Nah, demikian juga kokain, ya, dapat memblokir NET. Kalau kokain dia memblokir, langsung memblokir si NET ini, ya,
sehingga noradrenalin nggak bisa kembali ke ujung saraf, ya. Nah, banyak sekali akan ada di sini. Kalau banyak di sini berarti ikatan mereka dengan reseptor-reseptor pun akan makin besar, ya. Nah, itu bagaimana kokain dan amfetamin bisa menjadi penghambat, ya. Nah, sekarang tipe-tipe obat simpatomimetik, ya. Pertama saya sudah sebut tadi direct action, ya. Berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek. Contohnya adalah adrenalin, noradrenalin, isoproterenol, dopamin dan sebagainya, ya. Indirect action, ya. Contohnya dia meningkatkan pelepasan dari noradrenalin ini dari vesikelnya. Contohnya adalah tiramin dan amfetamin, ya. Nah, dia menghambat pelepasan kembali noradrenalin. Yang tadi saya sudah sebut, yaitu kokain, ya. Menghambat degradasi noradrenalin dan adrenalin. Jadi kalau kita hambat degradasi berarti yang utuh lebih banyak, ya, makin banyak yang utuh, sehingga dia makin banyak, makin kuat aksinya. Oke? Yang ketiga adalah mixed action, kombinasi dari kerja langsung dan tak langsung. Contoh ephedrine dan pseudoephedrine. Nah, ya. So, kita lihat sekarang ada phenylephrine, ya, methoxamine, ephedrine, amfetamin. Apakah mereka ini punya katekol enggak? Mereka punya katekol enggak? Katekol Hah? punya ya. Punya atau enggak punya? Apa itu katekol tadi? Katekol itu yang OH dalam bentuk orto, kan? Mereka ada nggak OH ini? Oh, nggak ada. Nah, Daya ya, Atep. Gak ada. Iya, Pak. Gak ada, Pak. Daya ya. Iya, saya, Pak. Oke. Nah, jadi yang obat-obat ini ya mereka juga termasuk agonis meskipun mereka bukan katekol amin, ya. Nah, mereka sering digunakan sebagai dekongestan. Kamu tahu apa itu dekongestan? Mengurangi hidung tersumbat, ya. Kamu tahu ada nggak obat namanya Nasonex? Nasonex, ya, yang dipompa ke hidung itu, ya. Nah, dia itu dapat mengurangi hidung tersumbat. Oke? Kamu pernah minum itu nggak? Pseudoephedrine pasti pernah lah, ya, obat flu, ya, pseudoephedrine. Actifed, Actifed, pernah? Pernah, Bu. Pernah, Ya, Pak. pernah banget ya, Actifed ya. Nah, saya lihat nih Actifed dijual di sini, dijual di Alfamart, ya, harusnya nggak boleh tuh, ya. Kenapa? Karena Actifed itu bisa kita bisa bikin ekstasi dari Actifed, ya, kalau kita pinter, ya. Karena dia ekstasi kan amfetamin, ya. Amfetamin ini, amfetamin mirip nggak sama ephedrine? Mirip ya, cuman nggak ada OH di sini nggak ada CH3, ya. Jadi dari ephedrine, dari pseudoephedrine kan mirip dengan ephedrine, ya. Dia bisa membuat metamfetamin yaitu ekstasi, ya. Nah, kalau di Malaysia itu yang pseudoephedrine activate itu nggak boleh di apotek pun nggak boleh dijual sembarangan, ya. Kalau orang mau beli di apotek harus pakai KTP, harus ditulis namanya, KTP-nya ditulis, ya. Dan tidak boleh beli lebih dari nggak tahu berapa, mungkin kalau nggak salah 20 atau berapa gitu, nggak boleh lebih dari itu, ya. Nah, dopamin dan dobutamin dan dopamin, ya, yang sini nih, ya. Jadi beta selektif, ya, beta 1. Nah, ada beta 1 selektif, beta 2 selektif, ya. Nah, dopamin dan dobutamin sering digunakan untuk meningkatkan tekanan darah ketika shock pada penderita sakit parah, ya, di ICU misalnya. Terbutalin dan jenis-jenis obat beta 2 agonis lainnya sering digunakan untuk asma sebagai bronchodilator. Nah, ini lagi salah satu contohnya, ya, jaringan di jantung misalnya, ya. Dia banyak berperan adalah beta 1, ya. Dia akan meningkatkan automaticity, artinya meningkatkan denyut jantung, ya, konduksinya, ya, kontraktilitinya, yaitu kekuatan pemompaannya, ya. Nah, yang saya suka dengan tabel ini adalah di sini disebut aksi yang melawan, ya. Jadi
kita ada aksi yang mempercepat yaitu beta 1 ya. Tapi kita ada aksi yang melawan juga yaitu kolinergik ya. Jadi kalau kita bagi kolinergik dia akan menurunkan menurunkan denyut jantung ya. Dan di sini kalau misalnya vascular smooth muscle beta 2. Beta 2 ini dapat terjadi vasodilatasi. Tapi dia ada yang mengcounter dia yaitu alfa ya. Alfa itu adalah bronkokonstriksi ya dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini yang perlu saya juga kasih tahu itu ya, renin ya. Renin dapat ditingkatkan dengan beta 1 ya. Nah, glikogenolisis ya, glikoneogenesis. Oke. Ini adalah pemecahan glikogen. Kalau glikogen dipecah akan timbullah. Tadi koneksi putus bentar ya. Iya Pak, nggak ada suaranya tadi patah-patah. Itu. Iya Pak. Kayak robot Pak. Oh iya, barusan tadi jadi saya kayak ngomong sendiri gitu. Iya kayak bukan Pak Beni tadi. Terus siapa dong Bang? Nah ini tadi. Jadi saya ulang dikit lah ya. Jadi tadi misalnya di ginjal ya dia dapat meningkatkan renin ya. Nah di liver dia akan meningkatkan glikogenolisis yaitu di mana dia akan menyebabkan lebih banyak glukosa ya. Dan lipolisis ya meningkatkan lipolisis berarti banyak lemak akan dipecahkan ya. Nah di skeletal muscle dan sebagainya itu bisa kamu baca sendiri ya. Nah, yang saya bilang saya sukanya ini ada opposing ya, di mana yang melawannya ya. Jadi misalnya kita ada beta 2 nih ya, terus kita bisa lawan dengan reseptor kolinergik. Ini yang melawannya ya. Nah, ini beta 2 ini dapat jadi relaksasi uterus. Jadi apa? Misalnya uterus nih kontraksi awal, orang nih hamil ya, belum sampai waktunya tapi udah kontraksi. Ada kan orang kayak gitu? Belum sampai waktunya tapi sudah kontraksi ya. Dan dokter pengen nggak mau cepet-cepet dia melahirkan karena nanti anaknya prematur ya. Jadi dikasihnya lah apa supaya relaksasi, dikasih beta 2 ya. Nah, dikasih obat asma ini beta 2 ya. Nah, seperti salbutamol dan sebagainya ya. Nah, kalau yang opposing itu yang berlawanan yaitu oksitosin ya. Misalnya orang itu mau melahirkan ya. Nah, supaya cepat melahirkan dikasih disuntik oksitosin supaya cepat kontraksinya ya. Diinduksi kita bilang diinduksi ya, lebih cepat kontraksinya. Ya. Nah, nanti sakit tuh kalau apa katanya sih kalau melahirkan ya diinduksi itu sakit karena dia akan jadi kontraksi hebat ya. Nah. Cuman kan nggak boleh juga relaksasi karena kalau relaksasi nanti nggak lahir-lahir bayinya ya, bahaya. Oke. Nah ini obatnya yang katekolamin, ini yang katekolamin ya. Epinefrin, norepinefrin, isopren. Saya suka juga ini karena di sini bisa kelihatan bahwa epinefrin itu bisa alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ya. Dan bisa dipakai untuk asma, anafilatik shock dan sebagainya ya. Nah, dopamin kita pakai untuk shock, treatment shock ya, untuk menaikkan tekanan darah ya. Dan juga dobutamin juga ya, banyaknya beta 1 untuk akut ya, untuk gagal jantung yang akut. Kalau jantungnya lemah banget kita kasih dobutamin ya biar naik dikit ya. Nah, kira-kira mana yang dapat menaikkan tekanan darah lebih cepat? Dopamin atau dobutamin? Dobutamin. Dopamin Pak. Dopamin. Kenapa dopamin? Karena ini alfa 1 sama beta 1 Pak Ya, reseptornya. Dua. Betul, karena alfa 1 kan dia mempersempit pembuluh darah ya. Kalau kita mempersempit pembuluh darah, dia akan naik tekanan darah ya. Jadi dia mainnya di 2 nih reseptornya. Jadi cepat. Kalau ini hanya 1 aja ya. Tapi biasanya obat ini dikombinasi ya, dopamin kombinasi sama dobutamin.
Nah, ada lagi ini obat-obat yang non katekolamin, yang bukan katekolamin ya. Contohnya ini oxymetazoline dan sebagainya, termasuk efedrin dan amfetamin ya. Mereka mainnya di reseptor-reseptor ini ya, dan kalian bisa baca apa fungsinya di sini ya. Nah, sebenarnya ini sama dengan ini nanti ya. Nah, sekarang efek samping simpatomimetik yang umum yaitu aritmia ya, terjadi aritmia jantung denyut jantung yang tidak teratur ya, headache, sakit pening kepala ya, hyperactivity, jadi orangnya jadi hiperaktif ya, karena kan tadi simpatetik itu dia mempercepat mengaktifkan ya. Insomnia karena orang itu aktif jadi kan susah tidur ya. Nausea ya, maunya muntah. Tremor ya, karena aktif juga tadi kan jadi tremor. Jadi kalian tahu nggak kalau orang yang pakai inhaler terlalu, atau salbutamol lah, kalau dulu kan salbutamol sering diminum ya, nggak pakai inhaler tapi sering diminum ya, sehingga dia terjadi tremor ya, tangannya tremor gitu. Oke. Kemudian yang ini adalah ringkasannya yang seperti yang tadi itu sebenarnya hampir sama ya. Nah, contohnya misalnya alfa 1 agonis ya, midodrin. Alfa 2 itu klonidin. Alfa 3, alfa 1 dobutamin ya. Dia dipakai untuk shock. Ini sama sih sebenarnya, cuman ini lebih lengkap aja karena ada dia digunakannya IV ya. Suntikan ya. Kemudian yang ini beta 2 agonis ya, untuk obat-obat asma digunakannya secara inhalasi. Efek sampingnya tremor, takikardia ya. Nah, ada beta 3 tadi digunakannya untuk untuk urinary urgency. Ini untuk orang yang mau pipis melulu ya, oke. Nah, jadi digunakanlah mirabegron, oke. Tapi possibility-nya dia terjadi hipertensi. Nah, D1 dopamin ya, dopamin untuk dipakai untuk hipertensif emergency ya. Nah, kalau yang bromokriptin dipakai untuk Parkinson ya, Parkinson. Prolaktinemia ini untuk orang yang punya kadar prolaktin yang sangat tinggi, karena bromokriptin ini dapat menekan prolaktin ya. Bromokriptin ini mereknya Parlodel, kalau kamu tahu ya, kerja di apotek Parlodel ya. Oke, udah habis. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya stop recording ya.